Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini diuraikan oleh Jumanto dengan judul Makna Simbolik Ibadah Korban. Saudara-saudara yang pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna ibadah korban yang kedua. Dalam ibadah korban, upacara penyembelihan hewan mengandung makna simbolik bahwa kita hendaknya mampu melawan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Secara individu, sifat-sifat kebinatangan ini sering mewujud ke dalam sifat rakus dan sikap sewenang-wenang, dan pula sifat-sifat negatif yang lainnya. Dalam kehidupan sosial, sifat kebinatangan ini muncul menjadi pola premanisme dalam pengertian usaha menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, apabila budaya premanisme ini menguasai masyarakat, sudah bisa dipastikan bahwa dalam masyarakat tersebut tidak lagi terdapat penghormatan atas hukum. Lahirlah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan di tengah masyarakat. Siapa yang kuat dialah yang menang. Asu gede menang kerai adalah hukum yang berlaku. Melalui ibadah korban diupayakan pola premanisme yang semakin menggejala dalam kultur yang materialistik dapat dikendalikan. Pola premanisme pada dasarnya merupakan pengejawantahan perwujudan dari sifat kebinatangan yang justru harus dikorbankan oleh setiap individu. Kemudian makna ibadah korban yang ketiga adalah ibadah korban dapat pula bermakna syukur atas nikmat yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa ulama, aktivitas syukur digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama bersyukur dengan hati nurani, yaitu meyakini, mengakui dan menyadari di dalam hati bahwa nikmat yang dirasakan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak seorang muslim memiliki keyakinan bahwa harta, ilmu, pengetahuan, dan kedudukan yang tinggi itu
semata-mata atas usahanya sendiri. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Setelah meyakini di dalam hatinya semestinya diungkapkan dengan lisannya. Misalnya dengan bertahmid, mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Yang dimaksud dengan mengungkapkan rasa syukur itu ke dalam amal perbuatan yang nyata, inilah seutama-utamanya bersyukur. Ibadah kurban merupakan bentuk syukur yang ketiga, yaitu bersyukur dengan amat nyata. Wujudnya adalah menyembelih hewan dan membagi-bagikan dagingnya kepada orang lain. Maknanya bahwa ungkapan rasa syukur dari pribadi seorang muslim yang hakikatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus pula mempunyai dampak yang positif di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian terwujudlah solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial dalam komunitas masyarakatnya. Ibadah kurban ternyata hanya terkandung nilai. Saya ulangi lagi, ibadah kurban ternyata banyak mengandung atau terkandung nilai yang semestinya kita sosialisasikan. Dengan begitu makna ibadah kurban tidak berhenti sebagai pola ibadah ritual yang transendental, tetapi harus diterjemahkan ke dalam pola ibadah sosial yang kultural dan berdimensi kekinian. Pengertian ibadah yang demikian itu akan lebih mendekatkan kepada misi yang diemban oleh manusia di dalam rangka sebagai khalifah Allah di muka bumi. Karena manusia adalah khalifah yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu agenda besar, yaitu memakmurkan kehidupan di alam ini. Konkretnya, manusia harus selalu berupaya memfungsikan dirinya bagi masyarakat atau orang lain, bagi sesama makhluk serta alam semesta ini. Demikianlah kajian kita kali ini yang berjudul makna simbolik ibadah kurban, sebuah kajian yang diuraikan oleh Jumanto. Selanjutnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.